Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 87. Musuh ada di sana, terkena senjata sepenuhnya, dan dalam kondisi tembakan yang baik. Selama Ang Li menarik pelatuknya, penembak jitu dijamin 100% terbunuh. Namun, Ang Li hanya membayangkannya di benaknya dan tidak benar-benar menembak lawannya. Misi Ang Li saat ini adalah mendeteksi dan menyelamatkan reporter wanita yang ditangkap. Sebagai seorang prajurit, dia harus mengutamakan misinya, bukan membunuh musuh yang kuat dalam sekejap. Setelah penembak jitu memoles senjatanya, dia pergi untuk sarapan. Ini juga saat penjaga mengubah pertahanan. Long San, jaga penjaganya, perintah Zhou Yutong. Jika seseorang menemukan penjaga yang mati, Lian dan yang lainnya akan berisiko terekspos, jadi penjaga yang telah mengubah pertahanan harus dilenyapkan sebelum itu. Ada suatu situasi. Feng Baochai berteriak dengan suara rendah. Berdengung. Sebuah speedboat mengikuti sungai dan memasuki sarang Rosa. Selain pengemudi, ada dua pria bersenjata lengkap dan seorang pria gemuk di dalam speedboat tersebut. Bersama. Sekilas Lian mengenali pria gendut ini. Dia adalah kepala polisi Kunla. Kunla pastilah kenalan lama Rosa. Para penjaga tidak menggeledahnya, juga tidak menyerahkan senjatanya sebelum membuka jalan dan membiarkan speedboat masuk. Sebelum speedboat berlabuh, seorang pria parubaya berkacamata hitam, diikuti oleh lebih dari selusin tentara bayaran, datang mendekat. Setelah kedua pihak bertemu, pria parubaya dan Kunla memeluk Kunla dengan hangat. Yang memakai kacamata hitam adalah Luosa. Zhou Yutong berkhotbah melalui interkom. Sebagai raja narkoba terkenal di segitiga emas dan subjek daftar orang yang dicari Interpol, Ang Li dan yang lainnya sudah melihat potret Rosa ketika mereka datang ke zona ilegal ini, dan mereka tentu mengenalinya. Anak buah Rosa berlumuran darah, dan Interpol membayarnya jutaan dolar untuk penangkapan. Saat ini, Ang Li hanya perlu menarik pelatuknya untuk membunuh Rosa dan menerima hadiah jutaan dolar. Ang Li juga hanya berasumsi dan tidak menarik pelatuk karena tidak mendapat perintah. Kunla memerintahkan anak buahnya di speedboat untuk membawa beberapa kotak kayu ke darat. Seorang tentara bayaran keluar dari belakang Luosa, membuka kotak itu, mengeluarkan tas berisi wajah putih, lalu menusuknya dengan belati, mengambil sedikit wajah, meletakkannya di bawah hidungnya dan menyedotnya dengan keras, lalu berbalik dan mengangguk ke Luosa. Rosa terlihat sangat bahagia sambil tertawa sambil mengambil kotak password hitam dari bawahannya dan menyerahkannya pada Kunla. Kunla pun membuka kotak itu dan melihat di depannya ada uang dolar AS yang tertumpuk rapi di dalamnya. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang terjadi saat ini. Kunla datang untuk berdagang dengan Rosa dengan obat-obatan yang disita kemarin, dan menerima hadiah yang besar. Kunla adalah tikus tanahnya, kata Lian dengan suara rendah. Jangan mengambil tindakan dulu, terus amati. Perintah Zhou Yutong. Luosa mengobrol beberapa patah kata lagi dengan Kunla, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu, dan segera Luosa melambaikan tangannya. Dua tentara bayaran dengan cepat berlari ke sebuah ruangan kayu, menarik seorang wanita dengan tas hitam menutupi kepalanya dari dalam, dan membawanya ke Kunla. Kunla melangkah maju dan menarik tas hitam dari kepala wanita itu. Itu tujuanku. Suara Feng Baochai sedikit bersemangat. Wanita yang baru saja dibawa keluar menjadi incaran Lian dan lainnya, reporter wanita. Reporter wanita itu tampak jijik saat melihat Kunla, sedangkan Kunla tersenyum dingin dan kembali menutupi kepala wanita itu dengan tas hitam. Targetnya tepat di depan mereka, tapi Lian dan yang lainnya masih belum mengambil tindakan apapun. Menghadapi ratusan pria bersenjata dengan daya tembak yang besar, Ang Li dan yang lainnya harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menyelamatkan target setelah menembak. Jika Anda bertindak gegabah, Anda tidak hanya tidak bisa menyelamatkan reporter wanita tersebut, tetapi Anda juga akan terlibat di dalamnya. Kemunculan reporter wanita itu tidak lama, sejak dia dikeluarkan dari kabin dan kemudian dikunci kembali, total waktunya tidak lebih dari 3 menit. Misi selesai. Suara Long San datang dari interkom. Dia telah menyelesaikan tugas membersihkan penjaga yang bertugas. Mundur. Zhou Yutong memberi perintah untuk mundur. Lian dan yang lainnya diam-diam mundur dan bertemu 1 kilometer dari sarang Luosa. Bos, bagaimana kita akan menyelamatkan para sandera? Lian bertanya langsung setelah pertemuan itu. Zhou Yutong berpikir sejenak dan kemudian memerintahkan, tangkap Kunla dulu. Dimengerti. Semua orang datang ke tempat perahu berlabuh, lalu berjalan ke hulu dan berhenti di tempat yang harus dilewati Kunla. Tempat ini berjarak lebih dari 20 km dari markas Rosa. Bahkan jika Anda menembakkan senjata, tidak ada yang akan mendengarnya dengan percaya diri. Lian, Long San, Bai Junan, dan Feng Baochai diperintahkan bersembunyi di kedua sisi tepi sungai. Zhou Yutong menempatkan perahu di seberang sungai dan diam-diam menunggu kedatangan Kunla. Dalam waktu kurang dari 10 menit, suara motor speedboat terdengar, dan Kunla serta speedboatnya muncul di depan semua orang. Kepala, sesuatu telah terjadi, dan ada speedboat mengikuti di belakang, kata Lian lembut. Sebuah speedboat yang membawa 5 tentara bayaran mengikuti speedboat Kunla.
Speedboat tersebut memiliki senapan mesin berat dan seharusnya bertugas mengawal Kunla ke tempat yang aman. Atasi speedboat di belakang dulu, perintah Zhou Yutong. Dimengerti. Lian menjawab dengan lembut. Zhou Yutong berdiri di atas perahu sambil memegang senapan sniper di tangannya, sehingga semua orang di speedboat sangat terkejut saat melihatnya. Bang! Ang Li menarik pelatuknya, mengincar pengemudi speedboat di belakang. Sulit untuk mencapai target yang bergerak secepat speedboat, apalagi target yang lebih kecil. Ang Li tidak mengecewakan, mengenai sasaran di bagian dada dengan satu tembakan. Peluru tersebut menembus dada sasaran dan gagal langsung membunuhnya, namun menyebabkan speedboat kehilangan kendali dan menabrak pohon besar di tepi pantai. Tabrakan dahsyat tersebut menyebabkan speedboat tersebut berubah bentuk dan terbakar, disusul ledakan. Tidak ada seorang pun di speedboat yang selamat. Menggunakan peluru untuk membuat musuh membayar harga maksimal adalah penembak jitu sejati. Bagus sekali. Pengamat Feng Baochai tidak bisa tidak memuji. Kunla terkejut dengan pemandangan di hadapannya, dan meneriaki anak buahnya, tembak dia. Ledakan. Zhou Yutong juga menarik pelatuknya saat ini dan menembak kepala pengemudi Kunla. Tanpa pilot, speedboat Kunla juga kehilangan kendali dan bergegas ke tepi sungai, dengan semua orang terbang keluar. Papa. Long San dan Bai Junan menarik pelatuknya dan membunuh dua pengikut Kunla sekaligus. Kunla merasa sangat pusing sehingga sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, kepalanya menempel pada moncong pistol. Itu kamu. Seru Kunla. Dia tidak mengenal Zhou Yutong, tapi dia mengenali Long San. Jangan bunuh aku akan memberimu semua uang di dalam kotak. Ledakan. Long San mengatur moncong senjatanya dan membuat Kunla pingsan dengan gagang senjatanya. Zhou Yutong pergi ke darat dan mengambil koper hitam penuh uang. Matanya tertuju pada Kunla dan berkata, saya pikir Smith pasti sangat senang melihat orang ini. Bab 88. Ketika Kunla terbangun lagi, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kecil yang gelap. Retakan. Seberkas cahaya menerpa wajah Kunla, menyengatnya hingga dia tidak bisa membuka matanya. Sial. Langkah kaki yang berat menghantam tanah, dan sesosok tubuh yang tinggi datang menghalangi cahaya. Hal ini membuat Kunla merasa lebih baik, dan dia membuka matanya lagi untuk melihat sekeliling. Itu kamu. Seru Kunla, menyadari bahwa pria di depannya telah muncul di kapal narkoba, Rosa, dan dia bersama Smith. Brengsek, ada apa denganmu petugas polisi Interpol? Saya kepala polisi. Jika Anda memperlakukan saya seperti ini, saya akan menuntut Anda. Retakan. Long San menamparkan wajah Kunla dengan keras. Kamu berani memukulku. Teriak Kunla tak percaya. Ayah. Long San menamparkan Kunla 2 kali berturut-turut dan menjawab dengan tindakan praktis. Wajah Kunla mati rasa setelah dipukul, dan dia menjadi lebih jujur, tidak berani berbicara omong kosong lagi. Aku lupa memberitahumu, aku bukan Interpol, kata Long San dalam bahasa Mandarin. Kunla memahami bahasa Mandarin dan sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Long San. Kamu adalah Hua Guo. Kunla bergidik, tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Ledakan. Long San mengeluarkan belatinya dan menusuknya ke lantai. Cahaya yang menyinari belati itu membuat bilahnya sangat dingin. Jantung Kunla juga melonjak hebat karena tusukan ini, dan bibir serta tenggorokannya bergerak secara naluriah. Apa yang ingin kamu lakukan? Beberapa pertanyaan sederhana, saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur. Kunla melirik belati di tanah, lalu menatap wajah Long San yang tanpa ekspresi, dan mengangguk dengan gugup. Mereka bilang Im sulit untuk dihadapi. Guru seperti Kunla, yang biasanya menyendiri dan sombong, seringkali paling takut mati, dan akan melakukan apa saja tanpa perlu hukuman. Apakah Anda memberitahu Rosa sebelum operasi Interpol terakhir? Ya. Kamu mengikuti kapal beracun Rosa untuk mengawal kapal itu, kan? Kanan. Kamu mengembalikan obat itu ke Rosa beberapa waktu lalu, kan? Kanan. Apa hubunganmu dengan Rosa? Kemitraan. Dia memberiku uang dan aku menjaganya tetap aman. Di mana reporter wanita itu? Bagaimana rencana Rosa menghadapinya? Rosa ingin membunuhnya dan mengambil videonya dan mengirimkannya ke Interpol. Kapan kita akan melakukannya? Aku tidak tahu. Di kamar sebelah, Ang Li menyalin video yang baru saja diambilnya ke USB flash drive dan menyerahkannya kepada Smith. Zhou Yutong berkata dari samping, kamu seharusnya bisa mengirimkannya saat kamu mengambilnya kembali. Smith memegang USB flash drive dengan erat dan menatap Kunla di layar. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk segera masuk dan membunuhnya. Tapi dia adalah seorang polisi dan tidak bisa melakukan ini. Kunla harus dibawa kembali dan diserahkan ke hukum. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Smith. Zhou Yutong menjawab, kamu juga mendengar bahwa Luosa akan membunuh gadis itu, kita harus segera kembali untuk menyelamatkannya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Smith. Ya. Zhou Yutong menyerahkan sebuah daftar, kami membutuhkan hal-hal di atas. Smith melihatnya sekilas, mengangguk dan berkata, tidak masalah, beri saya waktu setengah jam. Pintunya tertutup, mata Zhou Yutong tertuju pada Lian, dan dia bertanya dengan nada serius, apakah kamu benar-benar yakin ingin melakukan ini? Lian mengangguk. Kamu adalah penembak jitu, tidak perlu mengambil risiko ini. Zhou Yutong mengingatkan.
Lian memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, Bai Junan adalah seorang dokter. Bahasa Inggris Long San dan Feng Baochai sangat buruk. Saya satu-satunya yang cocok untuk tugas ini. Dia berhenti sebentar dan melanjutkan, lagi pula, saya bisa tidak membiarkan seorang wanita pergi bertualang. Zhou Yutong mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak senang. Jika dia berada di tim, dia harus membuat Lian menderita, tapi sekaranglah waktunya untuk mempekerjakan orang. Oke, aku akan melindungi keselamatanmu. Zhou Yutong berjanji. Terima kasih. Kata Lian, lalu melanjutkan, hati-hati dengan penembak jitu itu, dia sulit dihadapi. Aku tahu, jawab Zhou Yutong, tapi dia tidak menganggap serius penembak jitu itu. Smith sangat efisien dalam melakukan sesuatu. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah membutuhkan waktu lebih dari 1 detik dalam setengah jam untuk mempersiapkan segala sesuatu yang ada di daftar. Sebelum gelap, Lian dan rombongannya berangkat ke sarang Luosa lagi. Kembali lagi, pertahanan di sini jelas sudah diperkuat, namun tidak bisa menghentikan anggota tim Gigi Naga. Zhou Yutong, Bai Junan, Feng Baochai, dan Long San sedang bersembunyi di luar sarang Luosha. Lian mengantar Kunla untuk duduk di speedboat, dengan ransel berisi dolar AS dilemparkan di sampingnya. Semua uang di ransel itu milik Kunla. Orang-orang ini telah mencuri banyak uang. Hanya ada beberapa kotak uang tunai, semuanya disita oleh Lian. Kunla melirik ranselnya, lalu matanya tertuju pada Lian yang mengenakan jas dengan kuas, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, uang di tas itu setidaknya 5 juta, kenapa tidak kamu saja ambil dan pergi, saya bisa memperlakukannya sebagai apa saja. Tidak melihatnya. 5 juta dolar AS sangat menggiurkan bagi seseorang yang lahir di lembah pegunungan miskin dan tidak pernah makan sedikit pun sejak ia masih kecil. Lian tidak tergerak. Bukannya dia tidak memiliki sedikit keserakahan di dalam hatinya, tapi dia tidak ingin melakukan apapun yang akan mempermalukan seragam militer yang dia kenakan, apalagi meninggalkan rekan-rekannya sendirian. Diam. Lian mengomel, mengulurkan tangannya untuk membuka baju Kunla, memeriksa bom yang diikatkan padanya untuk terakhir kalinya, dan mengangkat remote kontrol seukuran kotak ungu di tangannya. Sebaiknya kau jujur atau aku hanya perlu menekan tombol dan meledakkanmu ke langit. Kunla bergidik dan memaksakan senyum, adik, kamu benar-benar tidak memikirkan uang itu lagi, itu bisa membuatmu. Sebelum dia selesai berbicara, Lian balas menatap dengan tatapan dingin. Kami berada di posisinya dan dapat mulai mengambil tindakan. Suara Zhou Yutong terdengar di earphone yang tersembunyi. Salin itu. Lian menyalakan speedboat dan berlayar menuju sarang Luosa. Kewaspadaan Rosa sangat tinggi, sebelum speedboat benar-benar mendekati sarangnya, 2 speedboat berisi personel bersenjata bergegas keluar. Ingat bom yang menimpamu, Ang Li mengingatkan, lalu mengangkat tangannya dan berteriak dalam bahasa Inggris, jangan tembak, kami di sini untuk berbisnis dengan Rosa. Salah satu dari kita, saya Kunla. Kunla juga mengangkat tangannya agar tidak terbunuh secara tidak sengaja. Seseorang mengenali Kunla dan segera melaporkan situasinya melalui interkom. Kemudian seseorang melompat ke perahu untuk mencari Lian dan Kunla. Penembak jitu biasanya melakukan tugas menembak sasaran dari jarak jauh. Salah jika dikatakan bahwa saya tidak gugup saat melakukan kontak dekat dengan musuh untuk pertama kalinya seperti ini. Lian secara tidak sengaja melirik ke geladak. Ada puluhan kilogram bahan peledak C4 yang tersembunyi di bawahnya. Bersambung.